Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan, langit dan bumi, siang dan malam, aku dan kamu. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada seorang tokoh revolusioner, seorang direktur tidak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, tak lain dan tak bukan. Beliau adalah Habibana wa Nabiyana, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah ke zaman Islamnya, dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Sifara Lelia dari SMK Negeri Dader Bojonegoro yang akan menyampaikan tausiah tentang Ramadan istimewa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, Ramadan kembali membawa berita sukacita, menjanjikan berjuta pahala. Merugilah mereka yang melewatinya secara sia-sia, karena siapa saja yang diharamkan meraih kebaikan di dalam Ramadan, jangan berharap meraih kebaikan di bulan lainnya. Ramadan adalah bulannya Allah, bulan Al-Quran, bulan kesabaran, bulan ketakwaan, dan bulannya segala kebaikan. Begitulah Ramadan, banyak gelar dan namanya. Yang demikian itu dikarenakan Ramadan memiliki tingkat spesial dan atau keistimewaan yang tinggi. Kesan istimewa Ramadan begitu tegas dan mencolok terlihat lewat sikap Rasulullah SAW dalam interaksi ibadahnya. Di bulan Ramadan, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, namun akan semakin deras kedermawaannya ketika di bulan Ramadan. Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan, adalah Rasulullah manusia yang paling dermawan, dan beliau akan semakin dermawan ketika di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW adalah hamba yang paling giat ibadahnya, namun akan semakin bertambah ketika di bulan Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, adalah Rasulullah ketika masuk 10 malam terakhir Ramadan, beliau menghidupkan malam, membangunkan keluarganya, dan mengencangkan ikat pinggangnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Menghidupkan malam maksudnya adalah mengisi malam dengan ibadah, dan mengencangkan ikat pinggangnya adalah bersungguh-sungguh dan meningkatkan kekhusyuan. Bukan hanya Rasulullah SAW yang mengesankan bahwa Ramadan adalah bulan yang istimewa, akan tetapi Allah SWT pun mengisyaratkan hal yang demikian pula. Kita tentu paham bahwa setiap amal baik dilipat gandakannya pahala oleh Allah SWT, mulai dari 2, 7, 10 sampai 700 kali lipat. Terserah Allah yang akan melipat gandakannya. Dalil yang menunjukkan dilipat gandakannya pahala banyak sekali, baik di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Namun tidak untuk pahala puasa. Pun para malaikat sebagai bendahara pahala yang biasa mencatat dan menyampaikan pahala, mereka tidak berwenang untuk membayarkan pahala puasa kepada para hamba. Hanya Allah lah yang mempunyai kewenangan itu. Di dalam hadis qudsi, Allah SWT berfirman, setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan mengganjarinya. Begitu istimewanya puasa hingga Allah SWT yang langsung mengganjar pahala atas makhluknya, dan dengan hak dari Allah SWT besarnya pahala pun atas kehendaknya. Ramadan adalah
bulan istimewa. Ia datang kepada kita sebagai tamu istimewa. Oleh karena itu, berikan sikap istimewa pula dalam menyambut dan melayaninya. Bagaimana mungkin kita bersikap hambar dan hampir tanpa riya jika Allah SWT, Rasulnya, dan para malaikatnya bersikap istimewa pula terhadap Ramadan. Semoga Ramadan menjadikan kita orang yang istimewa. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jamaah, oh jamaah, saat kita menunggu tamu istimewa datang, ada perasaan berharap untuk segera mendapat kepastian kedatangannya. Anggaplah ia pejabat, sahabat dekat yang lama tidak berjumpa. Kita tentu menyiapkan penyambutan yang istimewa pula. Demikian juga ketika Ramadan menjadi tamu istimewa kita berharap segera menemuinya. Dan alhamdulillah, mulai malam ini adalah hari-hari yang kita tunggu bersama. Satu amalan khusus pada Ramadan yang tidak dijumpai pada bulan-bulan lainnya adalah bulan puasa. Karenanya Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Syam. Dan ternyata perintah puasa tidak hanya ada untuk umat Islam. Jauh sebelum Rasulullah SAW menerima wahyu, umat-umat terdahulu juga mendapat perintah yang sama. Nabi Adam alaihissalam setelah diturunkan dari surga, ia bertaubat kepada Allah SWT dan berpuasa selama 3 hari berturut-turut setiap bulan. Itulah yang disebut puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid yang sunnah untuk dikerjakan pada setiap tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah setiap bulan. Nabi Daud alaihissalam juga melaksanakan puasa. Puasanya bahkan lebih berat lagi, yakni 1 hari puasa dan 1 hari berbuka. Inilah yang kemudian kita kenal dengan puasa Daud. Puasa Daud hukumnya sunnah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Puasa Ramadan hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Mari kita ikhlaskan niat kita sejak malam ini. Kita bulatkan tekad kita untuk berpuasa pada esok hari semata-mata karena Allah SWT. Kita azamkan diri kita untuk mengoptimalkan Ramadan ini sebaik-baiknya. Senantiasa memeriksa hati kita sehingga niat kita betul-betul karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Rasulullah SAW juga mewanti-wanti umatnya agar tetap berada dalam keikhlasan, karena tanpa keikhlasan ibadah apapun yang dilakukan kurang sempurna. Demikian tausiah dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum menutup perjumpaan kita, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Ubur-ubur ikan lele, yuk semangat menyambut Ramadan le. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.